Tip. Kita mulai nggih. Nggih, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak guru hebat peserta diklat online Gumun Batch 2 yang saya hormati. Selamat berjumpa kembali dalam acara Vicon episode Rabu 1 Juli 2020 yang insya Allah akan berlangsung mulai dari pukul 7.15 sampai 8.15. Sebelumnya, perkenalkan dulu dari tim kami, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Suhartini SPD MM dari SMK Negeri 1 Wonogiri, Jawa Tengah sebagai host. Kemudian nanti sebagai pemandu berlangsungnya acara Vicon malam ini adalah Bapak Sugeng SPD dari SMA Negeri 1 Mayong, Jawa Tengah. Beliau nanti akan berperan sebagai moderator, kemudian sebagai presenter adalah Bapak Sugiarto, SPD MPD dari SMA Negeri Pegandon, Kendal, Jawa Tengah, yang insya Allah nanti akan menyampaikan materi persamaan sinus. Untuk selanjutnya sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Bapak guru hebat guru Senusantara. Sebelum kita lanjutkan, kita sampaikan dulu kurikulum vitae dari presenter kita malam ini adalah Bapak Sugiarto SPD MPD, tempat tanggal lahir Yogyakarta 28 Mei 1967. Mengajar di SMA Negeri 1 Pegandon tahun 92 sampai sekarang. Pendidikan yang pertama, matematika D3 UGM, lulus tahun 1991. Kemudian matematika S1 UT, lulus tahun 1998. Kemudian matematika S2 UNES, lulus tahun 2014. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Sugeng SPD sebagai moderator, waktu kami persilahkan untuk memandu acara selanjutnya. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Sugeng SPD. Monggo Bapak, waktunya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Sugeng. Terima kasih Bu Suhartini yang telah memberi kesempatan bagi kami, dan terima kasih atas pemberian link sehingga presentasi ini dapat berjalan dengan lancar. Nanti kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada kesempatan pada malam ini kita diberi kesehatan sehingga dapat melakukan kegiatan kita, yaitu presentasi berkaitan dengan yang terhormat Bapak Tirto Suwondo MHum selaku Ketua Balai Bahasa, kemudian Bapak Sriwahono SPD sebagai Ketua Gumun, Ujar Gumun, Ibu Niputu CKC SPD MHum sebagai instruktur, Bu Sri Hartini sebagai host, dan Bapak
Sugiyarto, SPD MPD sebagai presenter. Serta Bapak-Bapak, Ibu semuanya, Ikhlas Senusantara yang berbahagia. Baiklah, akan saya bacakan kegiatan kita hari ini. Acara kita yang pertama nanti adalah pembukaan, kedua nanti presentasi, kemudian ketiga tanya jawab, kemudian setelah itu kesimpulan, dan saat ini dengan penutup nanti akan ditutup oleh Sri. Untuk kegiatan kita hari ini supaya lancar, mohon dengan hormat kepada Bapak-Bapak, Ibu semuanya untuk mematikan sehingga kegiatan kita tidak terganggu. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bagi yang segera berkenan, bagi yang mana karena sedang untuk menjawab. Mari saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menginjak acara yang kedua yaitu presentasi. Saya persilahkan yang hormat Bapak Sugiyarto, SPD MPD. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suhartini selaku host, kepada Bapak moderator, Bapak Sugeng, hari ini kita akan presentasi sesuai dalam flyer mengenai persamaan sinus. Bapak Ibu semuanya, sebagaimana tertera pada flyer bahwa persamaan sinus ini menyajikan suatu gejala atau karakteristik yang sifatnya periodik. Banyak contoh-contoh yang sifatnya periodik atau berkala, sebagaimana curah hujan, kemudian temperatur dari hari ke hari, pasang surut air laut, dan sebagainya, sehingga penting untuk dianalisis dan diprediksi. Halo? Saya tidak kelihatan Pak Jenengan, Pak. Oh ya, nanti saya mau screen sharing, Pak. Cuma pengantar sebentar, nanti saya langsung ke SAT-nya. Nah, untuk itu kita tampilkan nanti pemakaian SAC ya untuk pembelajaran persamaan sinus. Baik Bapak Ibu, saya tampilkan SAT saya yang berkaitan dengan persamaan sinus. Ya. Bentar, ini belum kelihatan tempat saya. Ya, sudah Pak kelihatan? Bentar, belum. Screen-nya kita stop atau pause, Pak? Ya. Sudah Pak, sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Screen-nya sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Nggih, monggo lajeng. Ya, saya lanjutkan Pak ya. Bu ya. Screen-nya sudah melihat. Kita akan menampilkan beberapa halaman demi halaman yang ada pada aplikasi SAC yang saya buat atau saya susun mengenai persamaan sinus. Kita bisa melihat pada openingnya ada logo Guru Mengajar untuk Nusantara, kemudian lambang Balai Bahasa Jawa Tengah, kemudian tertera juga beberapa tombol, yaitu Home, Materi, Evaluasi, dan Developer. Kita mulai dari Home, ya, seperti ini Bapak Ibu. Ada persamaan sinus yang menempel di bagian atas, kemudian ada tanda matematika peminatan yang sekedar memberikan penjelasan bahwa kita akan belajar materi itu. Kemudian masuk ke materi Bapak Ibu, sedikit animasi.
Ya, itu sekedar intro. Berikutnya adalah yang memaparkan persamaan sinus yang KD-nya adalah KD pengetahuan ya. Trigonometri kuas alfa supaya tidak terlampau abstrak, diberikan contoh soal dan penyelesaian. Baik, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, kita tayangkan sebuah kurva Y sama dengan sinus X yang bergelombang dan berulang setiap 360 derajat. Artinya, setiap 360 derajat terjadi pengulangan. Kalau kita mengamati sin 30, itu tingginya seperti itu. Maka sama tingginya dengan saat 390. Sama juga pada saat 750 derajat. Sama juga pada saat 1110. Artinya sin 30 itu sama dengan sin 390, sin 750, sin 110, dan seterusnya. Nah, kita mengajak ke siswa untuk membuat suatu simpulan. Kalau begitu, sin 30 itu ya sama dengan sinus 30 ditambahi 360 kali 1 ya. Tapi juga sama dengan sin 30 tambahi 360 kali 2. Juga sama dengan 30 plus 360 kali 3. Disitulah kita membuat suatu perumusan. Sin 30 itu sama dengan sin 30 plus 360K. K-nya bisa 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Jadi kita mengajarkan pada anak bahwa rumus itu sekedar ungkapan, sekedar ekspresi. Nah, simpulannya, setiap alfa bilangan real atau nyata berlaku sinus alfa derajat itu sama dengan sinus alfa plus 360K. Atau sama dengan sin alfa plus 2pi kali K. Dengan K-nya itu 0, 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu, di sini ada bulatan kecil, artinya derajat. Kalau tidak ada bulatan kecil berarti radian. Pada kelas 10 sudah diajarkan bahwa 360 itu sama dengan 2pi radian. Sehingga sin alfa derajat yaitu sin alfa plus 360 kali K, tapi sama dengan alfa plus 2pi kalikan K. Dengan K 0, 1, 2, 3. Jadi tujuannya ini membangun konsep. Di dalam matematika ada dua hal penting, membangun konsep dan menerapkan konsep untuk memecahkan sehari-hari. Kalau sudah menerapkan itu biasanya menyelesaikan permasalahan yang kontekstual ya, itu masuknya ke ranah 4 titik atau ranah keterampilan, yaitu memecahkan masalah menggunakan konsep atau aturan matematika dengan interpretasi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, begitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada satu lagi yaitu formula kedua. Nanti formula 1 sama formula 2 digabung, Pak Ibu. Ya. Nah, yang kedua maaf ini agak lemot ya. Ya, baik, ini sudah saya masukkan suara saya dalam SAT-nya ya. Kita tunggu sebentar, masuk ke formula 2. Suaranya kurang keras ya. Ya. Nah, ini formula 2. Monggo Pak, sudah muncul.
Oh ya, baik. Ini soalnya kurang keras, saya tambah ya. Ini menggambarkan kurva persamaan sinus yang kurunnya 0 sampai 180 derajat. Kurva tersebut simetris, kiri dan kanan itu sama gitu. Kalau dibagi dua itu sama persis, maka dikatakan simetris. Nah, kemudian ada panah dari titik 0 ditarik ke kanan 30 derajat. Sementara dari kanan ditarik dari 180 ke 150. Ya, ternyata ada 30 derajat itu sinnya setengah. Sin 150 juga setengah, sama ya. Iya, itu sama. Nah, ada juga lagi kalau kita menarik dari 0 ke 45 derajat ya ke kanan, memperoleh sudut 45 derajat. Ya, sementara kalau kita buat juga dari kanan 45 derajat ya, dari 180 akan jatuh di 135. Nah, sin 45 dan sin 135 itu nilainya sama. Karena simetris ya. Ya. Jadi sin 45 sama dengan sin 135 derajat. Sin 30 sama dengan sin 150 derajat. Ini hanya 3 panah saja Bapak Ibu. Merah, kuning, dan hijau. Ya, nanti bisa kita lihat bahwa ketiga-tiganya punya pola yang sama. Nah, dapat diperoleh bahwa sinus 60 derajat sama dengan sinus 120. Nah, kalau Bapak Ibu periksa nih, 30 dan 150 dijumlah 180. 45 tambah 135 juga jumlahnya 180. 60 tambah 120 juga 180. Nah, kita mengajak siswa untuk melakukan suatu pola pikir induksi bahwa sin 30 sama dengan sin 180 min 30. Sin 45 sama dengan sin 180 min 45. Sin 60 sama dengan sin 180 min 60. Nah, akhirnya diambil suatu simpulan untuk setiap alfa bilangan real berlaku sinus alfa derajat sama dengan sinus 180 min alfa. Jadi anak tidak menerima rumus secara mentah, tapi dia mengamati dari titik demi titik yang ada pada kurva itu maksudnya. Jadi membangun atau mengkonstruksi konsep dalam diri anak. Ya, kalau dalam radian sinus pi min alfa. Jadi sin alfa derajat sama dengan sin 180 min alfa sama dengan juga sin pi min alfa. Karena pi itu sama dengan 180. Begitu Bapak Ibu. Ada simpulan yang pertama, formula 1 dan formula 2. Nanti kalau kita gabung menjadi seperti ini Bapak Ibu. Ya, berdasarkan formula 1 dan formula 2 tersebut dapat disimpulkan ya, kesamaan sin x derajat sama dengan sin alfa derajat dalam derajat memiliki penyelesaian ya x1-nya alfa plus k kali 360. Kemudian berdasarkan sifat kurva yang simetri tadi, x2 sama dengan 180 min alfa plus k kalikan 360. Itu yang dalam derajat ya. Sementara yang dalam radian yang sebelah kanan, kalau sin x sama dengan sin alfa, begitu notasinya ya. Kalau dalam derajat itu ada bulatan kecil. Kalau nggak ada apa-apanya, berarti dalam radian. Kalau sin x sama dengan sin alfa dalam radian, maka penyelesaiannya x1 sama dengan alfa plus k kali 2pi, tidaklah k kalikan 360, tapi k kalikan 2pi. Sementara x2-nya sama dengan pi min a ditambah k kalikan pi, menggantikan yang kiri itu 180 min alfa. Jadi dalam derajat 180 pi min
alfa. Dan penambahannya terhadap K kalikan alfa, ya. K-nya itu anggota bilangan Z. Bisa 0, bisa 1, 2, dan seterusnya. Ini beberapa soal dan penyelesaian. Misalnya ya, kita berikan kepada anak contoh. Anak diminta coba tentukan penyelesaian dari persamaan sinus X derajat Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. Please announce yourself. Muted. seterusnya. Tetapi yang 895 tidak memenuhi karena melampaui 720. Nah, yang persamaan tadi Bapak Ibu digabung dengan yang kedua. Yang pertama kan memperoleh 5 dan 365 ya. Sementara yang kedua akan memperoleh 175 dan 535 digabung menjadi HP, himpunan penyelesaian. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 yang memenuhi, yaitu 5, 175, 365, dan 535. Nah, begitu Pak Ibu. Contoh soal penyelesaian yang menggunakan besaran derajat. Nah, yang satunya lagi adalah yang menggunakan radian. Intinya sama Bapak Ibu. Hanya saja di sini tidak dijumpai bulatan kecil, berarti menggunakan radian, tetapi pola pengerjaannya sama persis. Kemudian kalau yang derajat itu ditambah 360, tambah 360, tambah 360, begitu ya. Di sini tambah 2pi, 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 dan seterusnya. Nah, lebih jelasnya tetap kembali pada rumus pertama dan ke rumus kedua ya. Ya, baik. Pada bagian bawah pembahasan itu ada tulisan sinus X sama dengan sinus 2pi per 12 sesuai dalam soal 2 ya. Tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari persamaan sinus X sama dengan sinus pi per 12. Dalam kurun atau intervalnya itu antara 0 sampai dengan 3pi. Pi itu ya 180 ya. Kalau 3pi ya berarti 540 dalam derajat ya. Oke, Bapak Ibu. Caranya sama, bahwa X1 sama dengan alfa plus K kali 2pi. Tidak lagi 360 tapi 2pi nih. Alfanya pi per 12 plus K kali 2pi. Nah, kalau 0 K-nya ketemunya pi per 12. Kalau K-nya 1 ketemunya 25pi per 12. Kalau K-nya 2 ketemunya 49pi per 12. Tetapi tadi ya, tidak boleh melampaui 3pi. 3pi itu sama dengan 36pi per 12. Ya, sekali lagi 3pi sama dengan 36pi per 12. Tetapi pada bagian bawahnya terlihat bahwa K sama dengan 2 itu hasilnya 49pi. Berarti melampaui 36 per 12. Sehingga
K sama dengan 2 tidak masuk, tidak memenuhi. Ya. Rumus kedua sama caranya, yaitu menggunakan pola simetris ya. Pi min alfa plus K kali 2Pi dan seterusnya. Diperoleh hasil untuk 0, 11Pi per 12, untuk 1, 35Pi, untuk K sama dengan 2 itu salah ya, artinya 2 ya. 0, 1, 2 itu tertulis 1, salah itu. Ketemunya 59Pi tidak memenuhi. Sehingga diperoleh HP-nya 1, 2, 3, 4 tadi ya. Pi per 12, 11Pi per 12, 25Pi per 12, 35Pi per 12. Mungkin juga perlu ditekankan kepada anak, cara menulisnya kalau bisa pembaginya sama, supaya bisa kelihatan urutannya dari kecil ke besar. Hanya sekedar kerapian dalam menulis, meskipun sebenarnya kalau diputar-balik ya tidak apa-apa. Tapi untuk mengecek lebih mudahnya, sebaiknya ditulis dengan penyebut atau pembagi yang sama, per 12 ya per semuanya gitu. Ya, itu Bapak Ibu soal dan penyelesaiannya. Kemudian masuk, ini habis ya, masuk ke evaluasi. Ya, misalnya himpunan penyelesaian dari sin X derajat sama dengan sin 90 derajat dengan kurun X-nya antara 0 sampai 720 derajat. Misalnya dibuat milih A ya, ternyata salah. Nah, langsung menuju ke nomor kedua. Himpunan ini ya. Dicoba lagi, acak, misalnya B ya. Oh benar, nilainya 20. Soalnya Bapak Ibu ada 5 soal. 5 soal berarti satu soalnya bernilai 20. Supaya 20 kali 5 menjadi 100. Jadi increase-nya atau peningkatannya setiap nomor dibobot 20. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Nomor 3 misalnya E. Benar, 40. Ya, nomor 4 misalnya dibuat benar lagi ya. Nomor 4 saya tidak hafal ya. D mungkin ya. Ya, ternyata benar. Ya. Nomor 5 misalnya sembarangan ya. E ya. Salah. Nah, nilai total Anda 60. Ini evaluasi hasil akhir dari jawaban anak 60 Bapak Ibu. Ya, satu tayangan lagi yaitu developer atau penyusun aplikasi ya. Nah, ini disusun oleh saya, namanya Sugiarto, unit kerja SMA Negeri 1 Pegandon, nomor HP atau WA-nya seperti itu Bapak Ibu. Ya baik, sudah saya uraikan Bapak Ibu, semacam presentasi penggunaan SAC untuk pembelajaran persamaan sinus. Baik Bapak Ibu, dari saya sudah cukup untuk penyampaian aplikasi SAC untuk pembelajaran persamaan sinus ya. Oleh karena itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator ya untuk acara tanya jawab. Terima kasih, monggo Pak Moderator, Pak Sugeng ya. Terima kasih Pak Sugarto. Hari ini telah dipresentasikan dengan cukup jelas ya untuk presentasi matematika. Tadi di awal saya tidak menyebutkan kurikulum vitae Pak Sugarto karena sudah disampaikan oleh Bu Suryati ini. Bapak kurikulum yang dan yang
monggo kalau sharing berkaitan dengan